memberikan waktunya. Mungkin di sini kita lebih ke sharing aja, berbagi ya. Jadi saya juga masih belajar dan teman-teman juga mungkin belajar. Jadi kita sama-sama belajar. Nah, sebelumnya mohon maaf untuk tidak on cam. Tidak apa-apa. Ya, saya. Baik, sesuai yang diminta pada kesempatan kali ini masih mengenai tajwid ya. Dalam awalan, kenapa kita harus ngaji tajwid? Ada sebuah pepatah mengatakan ngaji tajwid itu hukumnya wajib dan mulia. Sedangkan ketika membaca Al-Quran tanpa tajwid, itu tentunya bisa berdosa ya. Jadi kenapa kita harus ngaji tajwid dalam membaca, mempelajari Al-Quran ya? Karena itu bagian dari Al-Quran. Kalau kita membaca Al-Quran tanpa memakai tajwid, tentu banyak kesalahan yang terjadi dalam pembacaan Al-Qurannya. Maka kalau sudah salah, bisa jadi berdosa gitu. Baik, Teh, boleh dilanjut? Boleh, Teh. Nah, sekarang kita akan membahas seputar hukum tajwid. Itu ada alif lam ta'rif, kemudian qalqalah, ada hukum ro, dan hukum lam jalalah. Nah, ini tentunya masih hukum dasar ya, dasar tajwid dalam mempelajari Al-Quran, dalam membaca Al-Quran ini hukum-hukum dasar. Nah, yang pertama itu alif lam ta'rif. Nah, alif lam ta'rif itu secara singkatnya bisa dikatakan bahwa alif lam yang ketika menghadapi huruf-huruf hijaiyah, baik huruf qamariyah maupun huruf syamsiyah. Jadi dari alif lam qamariyah, alif lam ta'rif ini terbagi menjadi dua, ada alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Kita masuk yang pertama, alif lam qamariyah. Nah, apa yang disebut alif lam qamariyah itu? Kita ambil dari kata qamariyah. Qamar itu diambil dari qamarun, artinya bulan. Bulan artinya bagaimana? Terang, jelas, ya. Berarti apa? Alif lamnya harus secara jelas dan terang. Kemudian alif lam qamariyah juga bisa disebut dengan izhar qamariyah. Izhar itu artinya apa? Artinya jelas juga. Berarti apa? Berarti alif lam qamariyah ini dibacanya jelas, laksana memandang bulan gitu. Makanya disebut alif lam qamariyah. Belum, Teh. Nah, bagaimana membacanya alif lam qamariyah? Itu jadi si alif lamnya dibaca jelas. Nah, dengan tanda apa? Adanya tanda bahwa menandakan bahwa itu alif lam qamariyah, di alif lamnya ada tanda sukun yang menyatakan bahwa si alif lam tersebut harus dibaca dengan jelas. Masuk yang pertama hurufnya. Hurufnya itu ada 14. Dikumpulkan dalam kalimat ibghi hajjaka wa khaf aqimah. Huruf-hurufnya ada alif atau hamzah,
ba, ghin, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, dan ha. Nah, itu huruf-huruf Qamariyah. Berarti selain dari huruf-huruf yang 14 ini, kemungkinan nanti tidak masuk ke alif lam Qamariyah, hukum Qamariyah. Gitu. Jadi ketika ada alif lam menghadapi huruf Qamariyah yang 14, salah satu huruf Qamariyah yang 14, maka terjadi di sana ada hukum alif lam Qamariyah. Alif lamnya dibaca secara jelas, tidak disamarkan atau tidak dimasukkan. Contoh kalimatnya seperti apa? Atau contoh lafadznya seperti apa? Dalam surat Asy-Syams ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qamar. Wal qamari. Nah, di sana wal qamar, tidak wa qamar, ya. Ada waw, alif lam, kemudian bertemu dengan qaf. Qaf itu huruf qamariyah. Berarti di sana terjadi alif lam qamariyah. Wal qamar, tidak wa qamar, ya. Dibaca, si lamnya itu dibaca wal qamar. Nah, sebelum lebih jauhnya kita juga harus mengetahui si makhrajnya, lam itu di mana. Kemudian si huruf-huruf qamariyah itu makhrajnya di mana? Ya. Kalau lam di mana? Yaitu bagaimana ketika mengucapkan lam, ujung lidah menyentuh gusi atasnya. Ujung lidah, nah, ditempelkan ke gusi atas. Berarti gusi gigi bagian atas. Nah, ditempelkan lam. Nah, itu. Jadi salah satu contohnya itu untuk alif lam qamariyah, alif lamnya dibaca jelas. Contohnya pada ketika alif lam bertemu dengan huruf qaf, wal qamar, lamnya dibaca secara jelas. Kemudian ada juga contoh-contoh lainnya dengan alif lam bertemu dengan huruf-huruf lain dari huruf qamariyah, bisa ditemukan banyak dalam Al-Quran. Ya. Bisa sambil dipelajari juga dan sambil diterapkan juga. Kemudian masuk yang kedua, ada alif lam syamsiyah. Nah, alif lam syamsiyah ini kebalikannya dari alif lam qamariyah. Tadi ketika qamariyah, qamar itu jelas, sekarang syamsiyah diambil dari kata syamsi, artinya matahari. Bayangkan saja ketika kita memandang matahari, apakah harus dengan mata terbuka dengan secara jelas, mata kita dibuka, pastinya akan membuat tidak nyaman terhadap mata kita. Sama juga ketika, nah ini dikaitkan dengan hukum alif lam syamsiyah, maka apa? Artinya ketika membaca alif lamnya itu dibaca samar-samar, tidak dibaca secara jelas. Atau disebut juga alif lam syamsiyah ini adalah idgham syamsiyah. Idgham itu artinya memasukkan. Berarti apa? Memasukkan ke huruf si syamsiyahnya. Jadi alif lamnya tidak dibaca, langsung masuk bacaannya ke huruf syamsiyah. Begitu. Hurufnya juga sama, berarti sesisanya dari huruf qamariyah. Yang 14 berarti sisanya 14. Kumpulkan dalam kalimat tib thumma sil rahman taful dhif dhani'an da'su azanni zur syarifan lil kiram. Itu ada to, tha, shad, ra, ta, dha, dha, nun, dal, sin, dha, zai, shin, lam. Nah, itu huruf-huruf syamsiyah. Berarti sisanya dari huruf-huruf qamariyah. Gitu. Jadi semuanya kebagian ada 14 huruf untuk alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah.
Contohnya itu, contoh kalimatnya, contoh lafaznya ada masih dalam surat Asy-Syams ayat pertama. Wasyamsi. Wasyams. Ya. Di sana ada waw, alif, lam, kemudian ada huruf sya. Sya itu huruf samsiyah. Nah, bagaimana cara membedakannya? Biasanya untuk untuk hukum alif lam syamsiyah ini ada tanda tasydid di huruf samsiyahnya. Nah, wasyamsi, maka ketika ada huruf yang memiliki tanda tasydid, maka mutlak di sana ada sebuah penekanan di sana. Ya, tidak wal syamsi, tapi dibacanya wasyamsi. Langsung masuk. Jadi alif lamnya tidak dibaca. Langsung masuk ke huruf si syamsiyah. Jadi wasyamsi. Itu salah satu contohnya. Ya, masih banyak bisa ditemukan dalam Al-Quran kalimat-kalimat atau lafaz-lafaz yang termasuk ke dalam alif lam qamariyah maupun alif lam syamsiyah. Itu seputar mengenai hukum lam ta'rif ya, atau yang disebut dengan alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Nah, selanjutnya ada hukum qalqalah. Qalqalah itu artinya secara singkatnya memantul, dipantulkan. Dipantulkan apanya? Dipantulkan bacaannya, dipantulkan hurufnya. Hurufnya apa ya? Tentu huruf qalqalahnya. Nah, dalam qalqalah juga itu terbagi, ada bagian-bagiannya. Ada qalqalah sugro. Sugro itu artinya kecil. Ada qalqalah kubro, artinya besar. Sugro kecil. Kenapa disebut kecil? Berarti sebuah pantulan di sana tidak terlalu kuat, tidak terlalu besar pantulannya. Gitu. Kemudian kalau kubro berarti sebaliknya, kalau besar berarti harus lebih ditekankan pantulannya, lebih besar. Dalam qalqalah sugro itu bagaimana dikatakan bahwa lafaz tersebut atau kalimat tersebut terjadi qalqalah sugro. Nah, sebelum kita tahu dulu huruf-hurufnya, bagaimana ketentuannya, yaitu ketika disebut qalqalah sugro itu qalqalahnya kecil, ya, pantulannya kecil itu ketika pertama huruf qalqalahnya bersukun asli. Ya. Jadi si huruf qalqalahnya itu dalam keadaan sukun asli, bukan sukun karena diwakafkan, bukan sukun aridhi atau sukun baru. Itu. Jadi sukunnya sukun asli pada huruf qalqalahnya. Kemudian ketentuan yang kedua yaitu bersukun di tengah-tengah kalimat. Nah, jadi sukunnya itu karena di tengah kalimat atau di tengah lafaz, bukan karena di akhir kalimat. Karena tadi sukun asli, maka terjadi harus ada di tengah-tengah kalimat. Nah, itu. Kemudian yang kedua, qalqalah kubro. Artinya besar, pantulannya harus lebih besar. Ketentuannya juga seperti apa untuk qalqalah kubro? Bagaimana? Itu yang pertama, tadi kalau sugro itu sukun asli. Nah, kalau kubro kebalikannya, bersukun karena diwakafkan. Misalnya tadinya si hurufnya itu, huruf qalqalahnya itu berharkat selain sukun, ya, harkat yang hidup. Tetapi karena diwakafkan atau diberhentikan, maka di sana menjadi sukun. Nah, sukun yaitu sukun yang baru, sukun aridhi. Maka terjadi qalqalah kubro. Kemudian ketentuan yang kedua, bersukun di akhir kalimat.
Karena tadi sukunnya aridi, kemudian sukunnya di akhir kalimat, bukan di tengah-tengah. Tuh. Jadi itu perbedaannya, perbedaan secara singkatnya bahwa qalqalah sugro itu sukun asli berada di tengah-tengah kalimat dan kubro itu sukun baru atau sukun karena diwakafkan yang berada di akhir kalimat. Sekarang kita masuk ke contoh ke hurufnya, huruf-huruf dari qalqalah. Bisa lanjut? Nah, huruf qalqalah. Huruf qalqalah itu tidak kurang dan tidak lebih ada 5 huruf. Dikumpulkan dalam kalimat qotbu jadin. Qaf, to, ba, jim, dal. Tidak kurang dan tidak lebih. Makanya kalau ada yang membaca qalqalah, bacaan hurufnya dipantulkan, padahal itu bukan huruf qalqalah, berarti dia sudah keliru. Ya, makanya harus diperhatikan. Karena tidak sedikit, masih banyak yang salah, ternyata hurufnya bukan qalqalah, tetapi bacaannya dipantulkan. Gitu. Jadi harus diingat, huruf qalqalah itu hanya ada 5. Qaf, to, ba, jim, dal. Nah, ternyata, untuk pantulan-pantulannya juga itu ada ketentuannya ternyata. Huruf qaf dan to itu ketika memantulkan, itu menyerupai atau mendekati suara O. Suara O. Kemudian, untuk sisanya yang 3, ba, jim, dal itu mendekati suara E, ya. Bukan E. Tapi mendekati suara E. Itu huruf-hurufnya qaf, to, ba, jim, dal. Contohnya, sekarang masuk lebih jelas ya, biar lebih tahu contohnya seperti apa qalqalah itu. Yang pertama untuk qalqalah sugro. Bisa diambil dari Al-Qur'an surat kedua ayat 3, ada lafad razaqnahum. Nah, bagaimana membedakannya pantulannya dengan qalqalah kubro? Nah, tadi kan qalqalah sugro itu kecil pantulannya, berarti harus jangan terlalu besar pantulannya. Bagaimana? Yaitu ketika memantulkan di huruf qalqalahnya itu langsung lanjut ke huruf selanjutnya, itu tidak ada jeda sedikit pun. Jadi tidak terlalu lama jedanya. Pantulan jedanya itu jeda di pantulan itu tidak terlalu lama. Jadi langsung razaqnahum, tidak razaqo. Beda kan? Razaqnahum. Itu. Jadi qalqalah sugro itu antara pantulan huruf di qalqalahnya dengan lanjutan bacaan huruf selanjutnya itu jedanya sedikit, lebih cepat. Itu razaqnahum itu di tengah-tengah kalimat. Kenapa di tengah-tengah kalimat? Ro, zim, qaf, nun. Nah, setelah qaf qalqalah sukun, selanjutnya ada huruf dan diwasolkan, ya. Ada huruf selanjutnya yang harus dibaca. Tidak rozaqo. Kecuali kalau rozaqo berhenti baru nahum. Nah, itu bisa terjadi qalqalah kubro. Tapi kalau diwasol misalnya ini rozaqnahum. Nah, itu qalqalah sugro. Pantulannya lebih sedikit. Nah, untuk qalqalah kubro contohnya ada dalam surat kedua ayat 4 juga. Min qab. Ya. Untuk qalqalah kubro, mohon maaf. Itu ada dalam surat Al-Falaq.
Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, beda pantulannya. Ya. Jadi ada jeda ketika pantulannya itu ada jeda, lebih berat pantulannya. Qul a'udzu birabbil falaq. Tidak, qul a'udzu birabbil falaq. Ada jeda sedikit ya, ada jeda ketika memantulkannya. Itu. Qul a'udzu birabbil falaq. Dan lebih, nah untuk ko itu tadi kan kof harus mendekati suara o, to juga. Alto, tidak ate ya, tapi alto. Jadi langsung seolah kembali lagi ke bunyi atau makhraj si hurufnya itu, kof to-nya. Kemudian ada misalnya huruf ba dalam qalqalah sugro. Ajrun ghairu mamnun. Ajrun, tidak aj, tidak aj. Langsung ajrun, karena dia langsung lanjut ke bacaan huruf selanjutnya. Jadi tidak ada jeda sedikit pun. Ajrun, ajrun, tidak ajrun. Gitu. Itu ya bedanya ketika ucapannya itu. Kalau qalqalah sugro itu tidak ada jeda karena dia langsung masuk ke huruf selanjutnya. Kemudian kalau kubro, karena dia diwakafkan berhenti untuk mengambil nafas selanjutnya, maka dia ada jeda ketika di pantulannya. Nah, bagaimana kalau misalnya ada lafad atau kalimat, dia itu huruf qalqalah kemudian sukun, tapi dia di akhir kalimat atau di akhir ayat. Nah, itu masuknya ke qalqalah kubro atau qalqalah sugro. Misalnya dalam Quran surat Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Nah, di sana kan si dalnya itu berharkat sukun, tapi dia di akhir ayat. Bagaimana itu menghukumi qalqalahnya? Apakah qalqalah sugro atau qalqalah kubro? Jawabannya boleh dua-duanya. Ya, boleh qalqalah sugro, yaitu ketika langsung dilanjutkan ke ayat berikutnya, artinya tidak ada pengambilan napas atau mencirikan bahwa dia berhenti. Misalnya lam yalid wa lam yulad. Lam yalid itu. Tapi kalau menjadi qalqalah sugro pasti dilanjutkan ke ayat berikutnya sekalipun dia itu ada di tanda waqaf, yaitu tanda akhir ayat. Itu. Kalau jadi qalqalah bisa juga karena dia di akhir kalimat. Itu salah satu contohnya ketika ada huruf qalqalah keadaannya sukun asli ya, tetapi dia di akhir kalimat atau di akhir ayat. Tuh. Lanjut. Nah, sekarang masuk ke hukum ro. Hukum ro. Kenapa disebut hukum ternyata ada hukum ro? Perlu kita ketahui juga pengucapan ro itu di mana. Ternyata ro itu sama dengan makhrajnya itu berada sama seperti huruf lam. Ro, nun, lam itu makhrajnya sama. Tempat keluar hurufnya sama. Itu ujung lidah menyentuh gusi atas. Ro. Ya, getarannya ketika mengucapkan ro itu harus ada getaran, tapi jangan terlalu banyak juga getarannya. Jangan semua ro. Cukup 2 saja. 2 getaran atau 3. Ya jangan jangan gitu. Tapi ro ya, ujung lidah ditempelkan ke gusi atas.
Itu. Nah, ro juga ternyata ada pengucapan ro itu berbeda-beda. Yaitu ada ro tafkhim, tebal. Ada tarqiq tipis, tebal. Berarti ro-nya harus tebal. Bukan ro, bukan gitu. Tapi dia pengucapan itu bahwa si huruf ro itu terhimpun penuh di mulut ketika mengucapkan ro. Jadi seolah-olah mulut itu terisi oleh huruf ro. Itu untuk ro tafkhim. Nah, ro tafkhim itu ada beberapa ketentuan. Yang pertama, ro dibaca tafkhim yaitu ketika ro-nya berharkat fathah atau domah. Jadi ro berharkat fathah atau domah baik ketika waqaf maupun wasol. Jadi ro-nya itu asli dia berharkat fathah atau domah. Bagaimana pengucapannya ketika ro tafkhim ini? Yaitu dengan menghimpun ketebalan suara. Suara ro-nya itu ada di mulut. Itu yang ketentuan yang pertama. Ro berharkat fathah atau domah. Contoh lafadznya, contoh kalimatnya, Rabbana atina, Rabbana, ro, tidak ro, ro. Tidak rabbana ya, tapi Rabbana. Ada di mulut itu penuh dengan huruf ro. Rabbana, ro. Tidak rabbana, tapi ke o. Ya. Rabbana atina, itu dalam Quran surat kedua ayat 200. Itu. Jadi atau kalau domah rubama, itu fathah, domah. Jadi ro-nya berharkat fathah atau domah. Terjadi ro tafkhim, ro yang tebal. Kemudian ketentuan yang kedua ada ro dalam keadaan sukun asli. Berarti ro berharkat sukun asli, bukan sukun karena diwakofkan, bukan sukun baru. Huruf sebelumnya berharkat fathah atau domah. Jadi singkatnya, fathah atau domah menghadapi ro sukun asli. Itu. Maka di sana terjadi ro tafkhim. Bukan ro diwakofkan, bukan karena berhenti. Ya. Jadi sukunnya itu sukun asli. Memang si ro-nya itu berharkat sukun. Sebelumnya ada harkat fathah atau domah. Contohnya wal furqan, tidak wal furqan, tidak gitu, tapi wal furqan. Ya, jadi seolah-olah kalau untuk tafkhim ini ada muncul bunyi o di sana. Ya, ada bunyi o. Dan lebih berat juga, lebih tebal, wal furqan gitu. Jadi ro-nya itu kan di sana berharkat sukun. Sebelumnya ada harkat domah di fa-nya. Fa, ro, ko. Nah, itu bukan di akhir ya, bukan ro-nya sukun aridi, bukan yang baru, tapi memang ro-nya itu berharkat asli sukunnya. Wal furqan. Itu dalam Al-Quran surat kedua ayat 185. Itu, jadi ketentuan yang kedua itu ro berharkat sukun asli, sebelumnya ada harkat fathah atau domah. Lanjut, ketentuan yang ketiga disebut ro tafkhim itu, yaitu ketika ro
bersukun. Nah, sekarang kebalikannya. Tadi itu roknya sukun asli, sekarang itu roknya sukun karena diwakofkan, sukun aridi. Huruf sebelumnya sama, ada harkat fathah atau dhammah. Jadi fathah atau dhammah menghadapi ro sukun aridi, ro sukun diwakofkan. Tuh. Jadi roknya itu tadinya berharkat selain sukun, tetapi karena dia diwakofkan si roknya maka jadi sukun. Nah, itu bisa terjadi juga jadi hukum ro tafkhim. Tapi sebelumnya harus harkat, sebelum roknya itu harkat fathah atau dhammah. Contohnya dalam surat ke-22 ayat 18. Wal qamaru. Wal qamaru. Tidak wal qamar. Ya, lebih tebal. Wal qamaru. Harus bisa membedakan wal qamaru dengan wal qamar. Ya. Itu nih, wal qamar itu ayat 8 itu ternyata di akhir kalimat. Ada tanda akhir ayat, ada tanda ayat. Nah, tapi karena ingin diwakofkan, maka siroknya itu kan asalnya wal qamaru, tanda domah. Tetapi karena diwakofkan, maka jadi sukun. Nah, sukunnya itu sukun asli, bukan sukun baru, bukan sukun asli. Ya. Jadi wal qamaru. Ya. Seolah-olah seperti ada kembali lagi ke huruf roknya. Gitu. Ya. Ketebalannya itu ada huruf o-nya di sana. Seperti ada huruf o-nya, tapi bukan wal qamaro ya. Tapi wal qamaru. Nah, itu ketentuan yang ketiga, sukun baru. Ya. Ada sukun asli, ada sukun baru. Ketentuan yang keempat masih sama. Ro bersukun baru. Kemudian sebelumnya ada harkat fathah atau dhammah, masih sama. Tetapi di antara si harkat fathah atau dhammah ini dengan si ro sukun yang baru ini, tengah-tengahnya ada huruf juga yang bersukun asli. Itu. Jadi tengah-tengah antara harkat fathah atau dhammah dengan si ro sukun yang baru ini ada huruf yang bersukun asli. Ada huruf sukun asli. Bagaimana contohnya? Nah, untuk lebih contohnya ya, dalam surat Al-Asr ayat 1. Itu huruf-hurufnya ada wawu, alif, lam, ain, shad, ro. Nah, dibacanya bagaimana? Wal 'asr. Wal 'asr. Ya. Shadnya itu, nah shad itu kan tengah-tengah. Ain berharkat fathah, shad berharkat sukun, dan ro asalnya kalau aslinya berharkat kasroh ya, tetapi karena dia diwakofkan dan ada tanda ayat juga, maka dia jadi wakof, jadi sukun si ro-nya. Jadi bukan wal asri, tidak dibaca wal asri, kecuali kalau mau dibaca wal asri harus langsung dilanjutkan ke ayat selanjutnya. Tapi kalau diwakofkan terjadi tafkhim karena ada tengah sebelum ro itu ada huruf yang bersukun, dan sebelum huruf yang bersukun itu ada harkat fathah atau dhammah. Jadi fathah atau dhammah menghadapi huruf yang bersukun dan ro yang bersukun baru. Wal 'asr. Wal 'asr. Harus dibaca juga ya. Jadi ro itu harus dibaca ketika huruf yang sukun di akhir kalimat atau diwakafkan harus dibaca. Ada juga dalam surat Al-Fajr, wal fajr, tidak wal fajr, tidak gitu. Harus dibaca juga ro-nya, wal fajr, wal fajr.
Itu. Jadi ketentuan yang keempat itu ada harkat fathah atau doma menghadapi huruf atau harkat sukun dan ro sukun baru, atau ro sukun baru sebelumnya ada harkat sukun dan sebelumnya ada harkat fathah atau doma. Itu contohnya dalam surat Al-Asr atau juga Al-Fajr. Ketentuan yang terakhir itu ada masih sama, ro sukun baru, ro aridhi, ro sukun aridhi. Nah, tadi itu di tengah-tengahnya masih sama, sebelumnya ada harkat. Ada harkat fathah atau doma. Nah, tetapi di tengah-tengahnya itu bukan lagi huruf sukun, huruf yang bersukun, tapi adanya huruf mad, yaitu waw atau iya. Nah, jadi ada waw atau iya di antara tengah-tengahnya itu, antara fathah atau domah dengan ro sukun barunya. Maka bagaimana ketika dibacanya? Dibacanya itu tentunya dipanjangkan terlebih dahulu sebelum membaca ro-nya. Ya. Nah, ini untuk hukum ini karena tadi ada mad kemudian diwakofkan, itu kalau dalam hukum lain yaitu disebut dengan hukum mad arid li sukun. Mad arid karena madnya itu sukun karena baru, maka harus panjangnya harus 6 harkat. Harus 6 harkat. Ya. Misalnya nih, dhamma menghadapi waw sukun, menghadapi ro sukun baru. Contohnya dalam surat ke-52 ayat 1. Surat At-Tur ya. Waktu. Nah, di sana kan ada waw. Waktu. Nah, yang jadi panjangnya itu karena dia ada dhammah menghadapi waw sukun. Kalau dalam hukum mad asli kan itu harus dibaca 2 harkat. Tetapi kalau dalam hukum mad alid disukun, karena ada setelah waw sukun atau setelah huruf madnya itu ada huruf yang diwakofkan, maka terjadi mad alid disukun, harus panjangnya 6 harkat. Ini juga sama berlaku untuk hukum ro. Tetapi ketika misalnya bagaimana kalau waw-nya setelah waw bertemu dengan huruf selain ro, yaitu bukan terjadi hukum ro ya. Tetap saja jadi hukum mad alid disukun, bukan hukum ro. Tapi ini khusus untuk ro, berarti ya harus ada ro-nya di sana. Setelah huruf mad, waw atau iya itu ada ro sukun. Kan asalnya kalau dilanjut waturi cukup 2 harkat. Waturi. Tapi karena ini ro-nya itu langsung diwakofkan. Si ro-nya berharkat kasroh tadinya. Diwakofkan atau diberhentikan. Jadi sukun. Nah, sukunnya baru. Maka terjadi harus panjang. Watufu. Ya. Ro-nya harus tafkhim. Seperti kalau qalqalah itu ada seperti ada pantulan gitu kalau untuk ro tafkhim ini. Tapi bukan qalqalah, memang dia ro-nya tebal gitu, seolah-olah ketebalan ro-nya itu memang banyak muncul di dalam mulut. Tuh. Itu ya untuk ketentuan yang kelima. Jadi ada ro berharkat sukun baru, sebelumnya ada mad, waw atau iya yang sukun. Nah, dan sebelumnya juga ada ada harkat fathah atau dhamma. Itu untuk ro tafkhim. Ada 5 ketentuan, ya kurang dan lebihnya ada 5 ketentuan bahwa bacaan ro itu menjadi tafkhim. Kemudian tarqiq. Tarqiq itu tadi tipis, berarti kebalikannya dari tafkhim. Kurang lebih ada 3
ketentuan bagaimana ini ro jadi tafkhim. Nah, yang pertama, ro tarqiq ini yaitu ketika ro-nya berharkat kasroh atau tanwin kasroh. Baik ketika wasol ya. Nah, ini dibacanya berarti harus tipis. Contohnya dalam surat kedua ayat 25. Rizkon, tidak gitu. Rizkon, tipis saja. Rizkon, tapi rizkon tidak gitu. Ya. Ro-nya berharkat kasroh. Rizkon. Jangan rizkon, tidak gitu juga ya. Jadi tipis saja diucapkannya. Ro-nya itu memang ro pada memang aslinya gitu. Ro aslinya itu ro rizkon. Nah itu jadi ada ro berharkat kasroh atau tanwin kasroh untuk tarqiq tipis. Ketentuan yang kedua, ro sukun baru. Nah ini ada juga ternyata ro sukun baru. Berarti sebelumnya ro-nya itu berharkat selain sukun. Ro sukun atau ro karena diwakofkan, ro sukun karena diwakofkan. Di tengah-tengahnya ada huruf pelin. Huruf iya sukun. Ya. Kemudian sebelum iya sukunnya juga ada huruf yang berharkat kasroh atau ada kasroh menghadapi iya sukun menghadapi ro sukun baru. Nah, contohnya bagaimana dalam surat ketiga ayat 26 ketika fathah menghadapi iya sukun menghadapi ro sukun aridhi. Ini dalam akhir ayat ya, mendekati akhir ayat. Biyadikal khair. Tidak biyadikal khair. Tidak gitu. Tipis saja ro-nya. Biyadikal khair. Khair. Bukan khair. Ya, itu jadi ada kho-nya berharkat fathah. Iya-nya sukun menghadapi iya. Setelah iya ada ro. Ro asalnya berharkat selain sukun tapi dia karena diwakofkan maka terjadi sukun. Ya, kalau diwakofkan hurufnya harus sukun. Harus mati bacaannya, jangan hidup. Jangan dibaca huruf yang hidupnya, tapi langsung menjadi huruf sukun, mati. Biyadikal khair. Ya, lebih tipis ro-nya. Tidak biyadikal khair. Tidak gitu, ya. Itu ketentuan yang kedua. Ada ro sukun aridhi sebelumnya ada harkat fathah atau dhammah, di tengah-tengah antara fathah dhammah dengan ro sukun aridhi ini ada huruf lin, yaitu ada iya sukun. Kemudian yang terakhir ada ketentuannya itu ro sukun yang baru, masih yang baru. Sebelumnya ada harkat kasroh. Jadi kasroh menghadapi ro sukun baru. Ini ketentuan yang ketiga. Contohnya dalam surat ke-88 ayat 21. Ada anta muzakkir. Tidak anta muzakkiru. Tidak gitu. Tipis saja ro-nya. Anta muzakkir. Kir. Bukan kiru. Ya, anta muzakkir. Nah, itu di sana di akhir ayat. Muzakkir kenapa bisa jadi ro tarqiq? Ada harkat kasroh, yaitu pada huruf kaf. Kafnya itu ada ro juga. Ro-nya asalnya berharkat kasroh, tetapi karena diwakofkan jadi sukun. Jadi sukunnya sukun baru. Kalau dilanjut pasti anta muzakkiri. Begitu. Tapi karena ini diwakof jadi anta muzakkir. Itu.
Ya, jadi untuk tarkik kurang lebih ada 3 ketentuan. Yang pertama ada ro berharkat kasroh atau tanwin kasroh. Kedua, ro sukun baru, sebelumnya ada iya sukun dan sebelumnya ada fathah atau sebelumnya ada kasroh. Ya. Kemudian untuk yang ketiga ada ro sukun baru, sebelumnya ada harkat kasroh. Itu untuk hukum ro. Hukum ro itu ada tafkhim, ada tarqiq. Lanjut. Yang terakhir ada hukum lam jalalah. Ya. Lam jalalah itu apa? Disebut lam jalalah itu yaitu hukum lam yang ada pada lafaz Allah. Maaf ya itu tulisannya agak keliru. Jadi lam yang ada pada lafaz Allah. Jadi khusus ini untuk lam jalalah itu pada lafaz Allah. Allah, Allahumma. Gitu. Nah, ternyata dalam lam jalalah juga ada bacaannya. Ketika membaca lafaz Allah itu ada ketentuannya. Apakah Allah, apakah Allah, atau bagaimana? Nah, ada dua juga. Ada yang dibaca tebal. Nah, tadi dalam hukum ro itu yang disebut tebal itu tafkhim. Tapi untuk dalam lam jalalah disebut taglid. Tapi artinya sama, tebal. Nah, istilah dalam lam jalalah disebut taglid. Untuk hukum lam jalalah yang tebal. Kemudian ada tarkik tipis juga. Nah, yang taglid bagaimana? Yaitu ada fathah atau domah menghadapi lam jalalah. Jadi sebelum lam jalalah ini ada harkat fathah atau domah. Bagaimana bunyinya? Bunyinya mendekati bunyi O. Ketika masuk ke huruf lamnya, lam jalalahnya. Bukan Allah, tapi Allah. Nah, Allah nih, dalam kalimat, dalam lafaz Allah, alif berharkat fathah. Lam. Nah, menghadapi lam jalalahnya. Tadi ketentuannya fathah atau dhamma menghadapi lam jalalah. Berarti terjadi di sana bunyi mendekati bunyi O. Dibacanya bukan Allah, tapi Allah. Contoh lain. Contoh lain itu dalam surat keempat ayat 47. Ada amrullah. Amrullah, tidak amrullah. Jadi mendekati huruf bunyi O. Bukan huruf ya, mendekati bunyi. Hurufnya tetap lam, tapi bunyinya bunyi O. Amrullah. Tidak amrullah. Nah, itu di surat keempat ayat 47. Atau juga di surat kedua ayat 109. Ada fathah menghadapi lam jalalah. Innallah. Tidak innallah. Tidak innallah ya, tapi innallah. Menyerupai bunyi O. Itu. Jadi simpelnya kalau lam jalalah yang taglid atau tebal itu fathah atau dhammah menghadapi lam jalalah. Jadi sebelum lam jalalah itu ada huruf yang berharkat fathah atau dhammah. Hurufnya bebas, yaitu huruf hijaiyah tentunya ya. Jadi bebas hurufnya. Entah itu lam dengan lam juga sama, asalkan si lamnya yang sebelum lam jalalah itu berharkat fathah atau dhammah. Itu. Kemudian yang kedua, tarqiq. Nah, bagaimana kalau dibaca tarqiq? Berarti kebalikannya dari yang tebal itu. Tadi sudah dapat di fathah dhammah itu di bagian yang tebal. Berarti sisanya apa? Yang kasroh ada di bagian tarqiq. Sama dengan hukum ro juga. Ro itu yang tarqiq itu menempati untuk
harkat kasroh. Nah, berlaku juga untuk lam jalalah. Jadi harkat kasroh berada di hukum yang tarqiq, yang tipis. Kasroh menghadapi lam jalalah tentunya. Bunyinya apa? Mendekati bunyi A, bukan lagi O. Contohnya dalam lafaz kalimat surat ke-45 ayat 26. Kulillah, tidak kulillah, tidak gitu. Nah, masih ada sering terdengar yang baca ketika baca lam jalalah tarkik dibaca tafkhim. Pada lamnya itu bunyi O. Padahal di sana tarkik. Lamnya itu lam seadanya, ya. Kulillah, tidak kulillah. Masih ada yang seperti itu, ya. Itu. Jadi dibaca lam jalalnya itu dengan seadanya. Kulillah. Kemudian ada lagi dalam Al-Quran surat ke-16 ayat 21. Fillah, tidak fillah. Fillah, tidak gitu. Tapi fillah saja. Ya, lamnya jelas dibaca. Tidak fillah. Itu. Jadi seperti itu ya untuk lam jalalah itu. Jadi lam yang ada pada lafaz Allah. Jadi khusus aja ini lam jalalah itu hukum dalam lafaz Allah saja. Itu kalau lam tebal atau lam taglid yang dibaca tebal itu ketika fathah atau domah menghadapi lafaz lam jalalah. Kalau tarkik berarti kasroh menghadapi lam jalalah. Nah, seperti itu. Mungkin sampai sini penjelasannya. Terima kasih.